Bab 591. Lagi pula, meski pewaris keluarga Turman itu tampan, dia sangat cuek terhadap wanita. Dia tidak pernah bisa mengingat nama mereka, dan hanya karena dia paling dekat dengan Bibi Mary maka dia hampir tidak bisa menganggap dirinya mengenalnya. Ketika Vera memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyumnya lebih lama lagi. Dia melihat kedua orang itu berjalan pergi, dan Carlyle menoleh ke samping untuk berbicara dengan wanita itu, dan senyuman di wajahnya begitu lembut. Carlyle belum pernah memperlakukan wanita seperti ini sebelumnya. Vera menatap tajam ke punggung Nicole, dan banyak gadis menyadari bahwa suasana hatinya sedang buruk ketika mereka memandang Vera dengan ketakutan. Dia yang paling berbakat di antara mereka semua, dan paling dimanjakan oleh Mary. Dia mungkin terlihat sangat manis dan naif, tapi dialah orang yang sangat sulit bergaul. Hanya bagi Carlyle dia lembut dan perhatian. Bagaimana bisa Vera melihat Carlyle pergi begitu saja? Saat dia melihat punggung Carlyle, jari-jarinya sudah terkepal, tapi suaranya masih semanis biasanya. Carlyle, tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Dia mengangkat rok panjangnya dan berlari mendekat. Melihat Carlyle yang agak bingung dan Nicole cantik di belakangnya, ekspresi cemburu melintas di matanya. Bagaimana mungkin seorang wanita berpenampilan seperti rubah betina? Dia pasti merayu Carlyle dengan cara yang tidak bermoral. Dia tidak mengatakan apa-apa melainkan menatap Nicole dengan tatapan bermusuhan seolah mencoba menyuarakan ketidaksenangannya di dalam hatinya. Nicole melihat wajah tidak ramahnya dan dengan lembut mengangkat alisnya saat dia berkata, "Carl, tolong bicara. Aku turun dulu." Carl mencoba menghentikan Nicole sambil menatap marah ke arah Vera, yang menghentikannya tetapi tidak berbicara. Suaranya dingin. "Baiklah, katakan saja." Vera memandang Carlyle dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Carlyle yang selama ini sangat memperhatikan urusan keluarga akan bersikap seperti itu. Meskipun dia selalu menggunakan alasan ini, tidak peduli seberapa sibuknya dia akan berbicara dengannya dengan sabar. Dia tidak akan pernah seperti ini, bersikap acuh tak acuh hanya setelah beberapa kata. Tentunya wanita itu. Dia sengaja mengatakan itu pada Carlyle agar Carlyle tidak sabar menunggunya. Lagi pula, apa haknya dia memanggil Carlyle, Carl? Itu panggilan yang hanya bisa diberikan oleh orang yang sangat dekat dengannya, dan bahkan aku tidak akan berani memanggilnya seperti itu. Memikirkan hal ini, mata Vera sedikit memerah. Tetapi melihat wajah Carlyle, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi melainkan dengan cepat bertanya. "Carlyle, apakah kamu akan menghadiri turnamen Mobile Armor kali ini?" Mobile Armor Turnamen merupakan kompetisi tahunan yang diadakan oleh keluarga Turman untuk memilih mahasiswa hebat di bidang teknik mesin. Karena Carlyle berumur 20 tahun, dan sebagai pria dari keluarga Turman, dia bisa dengan mudah menjadi tuan rumah berikutnya. Jadi sudah sepantasnya ia mengikuti turnamen ini tidak hanya untuk menunjukkan bakatnya tapi juga untuk membawa ketenaran dan kesuksesan bagi keluarganya. Bagaimanapun, keluarga Turman telah diblokir secara rahasia, dan banyak keluarga lain memperhatikan mereka seolah menunggu pohon besar tumbang. Carlyle jelas mengetahui hal ini. Dia memandang Vera yang sedang menunggunya dan mengangguk sambil berkata, "Saya juga akan berpartisipasi." Mata Vera tampak berbinar saat dia menatap Carlyle dan berkata dengan penuh semangat. "Benarkah? Tahun ini aku berumur 18 tahun, jadi aku akhirnya bisa mengikuti turnamen Mobile Armor juga. Sepertinya aku bisa bekerja sama denganmu kali ini, Carlyle." Bab 592. Saat dia berkata demikian, dia mengeluarkan ekspresi malu-malu, terlihat sangat memikat. Namun Carlyle tidak menunjukkan ekspresi apapun. Melihat tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan, dia berbalik untuk pergi bersama Nicole dan kemudian bertanya pada Nicole dengan cara yang intim. "Apakah kamu berencana untuk mengikuti turnamen armor bergerak Turman?" Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik jangan." Nicole meliriknya sambil berbalik dan menuju ke bawah, tidak mau repot-repot menanggapi. "Carl, bagaimanapun," berkata dengan gembira sambil mengikutinya dari belakang, "bahkan jika kamu tidak ikut, bisakah kamu datang untuk menonton pertandinganku? Aku sudah berusaha keras untuk ini."
Vera mengejar keduanya. Ketika dia melihat Carlyle bersikap begitu hangat terhadap Nicole, namun Nicole bersikap begitu dingin terhadapnya, luapan kecemburuan berkecamuk dalam dirinya, namun dia tetap mempertahankan sikap lembutnya saat berkata, "Ya, bagaimana kalau kamu datang dan menyaksikan turnamennya? Kamu tidak dapat berpartisipasi di dalamnya dan merasakan sensasi pencapaian dalam mendesain dan mengemudikan mobile armor milikmu sendiri. Tetapi bagi orang luar sepertimu, hanya menyaksikannya saja sudah sangat bermanfaat." Di sela-sela kalimat yang diucapkannya, dia memandang rendah Nicole. Ketika Nicole mendengar ini, ia melirik Vera. Tatapannya samar, namun cukup untuk membuat Vera sedikit mundur saat menatapnya. Wanita ini, mengapa rasanya seperti dia bisa melihat menembus diriku? Meski begitu, Vera masih memiliki sikap sombong saat dia menatap Nicole dengan sedikit penghinaan di matanya. Hanya dia yang mengira bahwa dia telah menyembunyikan rasa jijiknya dengan cukup baik, sehingga tak seorang pun dapat mengetahuinya. Cal melirik Vera sambil sedikit mengernyit, tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Namun, Nicole menjawab dengan tenang. "Saya akan menghadiri turnamen itu." Dia juga ingin tahu apakah keluarga Cal berhasil menghasilkan generasi baru yang berbakat selama beberapa tahun terakhir. Cal langsung tertarik dengan kata-katanya. Dia dengan bersemangat menarik Nicole ke depan sambil terus bertanya, "Apakah kamu benar-benar akan hadir, Nicole?" "Begitulah adanya. Kamu tahu, aku sudah membuat banyak persiapan untuk ini. Meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa memenangi kejuaraan, aku seharusnya tidak akan punya masalah untuk masuk ke posisi 3 besar." Saat berkata demikian, dia mengangkat dadanya dengan bangga. Melihat dia tampak puas jika bisa masuk 3 besar, senyum tak berdaya muncul di mata Nicole. Cal masih sama seperti dulu. Ketika mereka berdua berada dalam satu tim, dia selalu merasa bahwa cukup baik sudah cukup. Kalau saja dia tidak menyeretnya ke tempat latihan, dia pasti hanya bersantai-santai saja dan tidak melakukan apapun. Dan dia masih sama sekarang. Ketika Cal melihat dia menatapnya seperti itu, dia sepertinya teringat sesuatu saat matanya berbinar. Dia tahu betapa hebatnya Nicole, dan baginya untuk pamer seperti ini di hadapannya, bukankah itu agak konyol? Tepat saat dia ingin mengatakan sesuatu, Nicole menepuk bahunya dan berkata dengan lembut, "Kau pria berbakat, Cal. Jangan sia-siakan." Sambil berkata demikian, dia berjalan turun dan tidak melihat penampilan Cal yang sangat memukau. Dia mengepalkan tangannya sambil menatap punggung Nicole, matanya penuh tekad. "Saya pasti akan memenangkan kejuaraan." Vera mengejar mereka berdua, dan ketika dia melihat Cal berdiri di sana, dia dengan malu-malu berjalan menghampiri sambil berkata lembut kepada Cal, "Carlyle, jangan bicara dengan gadis itu lagi. Kurasa dia tidak tahu apapun tentang mobile armors. Berada bersamanya hanya akan menurunkan statusmu." Bab 593. Cara dia mengungkapkannya sangat penuh kasih sayang. Dia adalah yang paling berbakat di generasinya dan memang pantas untuk berdiri di samping Carlyle. Dan wanita manakah yang bukan apa-apa? Memangnya kenapa kalau dia disukai oleh tuan rumah? Dia tidak bisa membantu Carlyle dalam hal karir atau hal-hal lainnya. Jika dia menyuruhnya menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarga Turman, tuan rumah pasti sudah gila. Memikirkan hal ini, Vera mengangkat kepalanya dengan bangga sambil menunggu penegasan Cal. Namun, Cal sama sekali mengabaikannya dan hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan mengejek sebelum mengejar Nicole dan berjalan keluar bersamanya. Vera hanya bisa menyaksikan Cal pergi begitu saja. Ia memegang erat lengan salah satu gadis itu hingga gadis itu menjerit kesakitan. Vera lalu meliriknya dan memberikan permintaan maaf yang tidak tulus. "Maaf." Mungkin dia berkata begitu, tetapi saat dia melihat kedua sosok itu menjauh, selubung ancaman muncul di wajah manisnya. "Wanita ini berani sekali merayu Carlyle-ku. Aku akan membuatnya membayarnya." Nicole tidak tahu apa yang dipikirkan Vera saat dia perlahan menuruni tangga. Banyak orang sudah berkumpul di aula, masing-masing dari mereka duduk tegak seolah sedang menunggu sesuatu. Elijah masih menyipitkan matanya malas seperti biasa. Namun, Nicole dapat merasakan bahwa dia juga sedikit gugup tentang apa yang akan terjadi. Seluruh tubuhnya menjadi tegang tak seperti biasanya.
Melihat ini, Nicole sedikit mengernyit. Semua teks hak cipta novel R.A.M.A.org. Siapa sebenarnya yang membuat Elia begitu tegang? Keduanya berjalan menuju meja makan, dan Elijah mendongak melihat putranya dan Nicole berjalan mendekat, senyum muncul di wajahnya. Kau di sini. Nicole mengangguk. Dia kemudian secara alami duduk di samping Elijah di tengah tatapan semua orang, ketenangannya tetap seperti biasa. Elijah menatapnya dan merasa sangat puas. Diam-diam dia mengedipkan mata kepada putranya yang tidak berguna itu. Sayangnya, mungkin karena ia sedang menyipitkan matanya, atau Kal tidak peduli untuk memperhatikannya, ia tidak mendapat respons. Elijah lalu menarik kembali pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Putranya telah menyukai Nicole sejak lama. Namun anak laki-laki itu tidak mengatakan apapun kepadanya dan hanya berhubungan dengan Nicole seperti seorang teman. Ada pepatah yang mengatakan burung yang bangun pagi akan mendapat ulat, tapi mengapa itu tidak berhasil pada Nicole? Elijah menghela napas sejenak, dan saat dia memikirkan orang yang akan dia hadapi, tatapan muram muncul di matanya. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia berbalik dan mulai mengobrol dengan Nicole, tetapi Kal mendengarnya bertanya, Nicole, pria seperti apa yang kamu suka? Apa pendapatmu tentang Kal? Kal langsung membeku karena dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Nicole. Pandangannya hanya beralih pada makanan di atas meja. Ia merasa ingin mencekik ayahnya, tetapi di dalam hatinya ia juga mengantisipasinya. Suara Elia tidak lembut, dan semua orang mendengar pertanyaannya saat mereka menoleh dengan heran. Apa maksud Tuan? Apakah dia bermaksud menjadikan gadis ini sebagai calon ibu pemimpin keluarga Turman? Kal kemungkinan besar adalah kepala keluarga Turman berikutnya. Dengan sikap Elijah, apakah dia akan menyerahkan berbagai wanita bangsawan yang menunggu tangan Carlyle di Mecraunia dan membiarkan dia menikahi wanita Hustuaburgian yang tidak dikenal ini? Bab 594. Wajah semua orang berubah saat mereka kedinginan. Mary menatap kakak tertuanya dengan dia. Akan tetapi, konsistensi di wajahnya segera menghilang. Dia segera merasa bangga. Tanpa bantuan istri yang kuat, Carlyle tidak akan mampu mempertahankan posisinya bahkan jika dia menjadi kepala keluarga. Ada secercah cahaya di matanya saat dia dan Simon saling memandang. Eber mengerutkan kening dan menatap kakak tertuanya dengan tidak setuju. Dia sangat menghormati Nicole setelah dia menunjukkan kemampuannya kemarin, tetapi dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi istri di keluarga Turman. Vera, yang berada di sebelah Mary, menarik napas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Elijah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terselubung. Dia mencoba mengendalikan emosinya, tetapi dia gagal. Sebelum Nicole sempat berbicara, Vera berdiri, menatap Elijah dengan tak percaya, dan berkata, "Pemimpinku, Anda telah mengatakan bahwa Anda tidak akan ikut campur dengan pilihan Carlyle." Elijah mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakan Vera. Dia kemudian melirik gadis menawan itu dan menoleh ke Mary. Mary, kendalikan orang-orangmu. Selamat terkejut dengan tindakan Vera. Ia segera menahannya dan berkata, "Maafkan aku, kakak. Aku akan mendisiplinkannya." Mary mengerutkan kening pada Vera, dan Vera menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia telah memprovokasi pemimpin itu di depan umum. Wajahnya menjadi pucat. "Maafkan saya, pemimpin saya, karena saya telah bertindak melampaui batas," katanya dengan tangan kanan di dada dan membungkuk. Elijah tidak peduli pada Vera. Dia tidak tahu bahwa dia mengenal putranya dengan baik. Dia tidak akan pernah punya istri jika aku membiarkan dia mencoba memenangkan hati Nicole seorang diri, pikirnya. Elijah kemudian berbalik ke Nicole, menunggu penjelasannya. Orang-orang dari Mecraunia selalu terbuka dan tidak terkendali, terutama ketika mengajukan pertanyaan mengenai hubungan seseorang. Biasanya, para gadis akan merasa malu saat memikirkan jawaban pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi Nicole tidak. Sebaliknya, dia menatap Elijah dengan wajah serius dan berkata, "Orang yang aku suka." Pada saat ini, beberapa pelayan memaksa masuk ke kamar dan mengatakan sesuatu kepada Elijah. Tatapan mata menjadi tajam. Dia tidak punya waktu untuk menunggu Nicole menyelesaikan kata-katanya. Dia kemudian berdiri dan menatap semua orang. "Pihak lainnya telah tiba. Ayo ikut aku untuk menyambut mereka," katanya.
Setelah itu, dia menoleh ke Nicole dan menatapnya dengan tatapan meminta maaf. Nicole memegangi kepalanya pelan untuk menunjukkan semuanya baik-baik saja. Lagi pula aku tidak tertarik dengan topik itu, pikirnya. Meski begitu, ada sedikit kekecewaan di mata Carl. Dia tidak senang pendapat Nicole tentangnya diganggu. Dia melongo ke arah ayahnya, tapi dia tahu betul betapa pentingnya tamu yang baru saja tiba. Dia juga tahu apa yang dilakukan ayahnya adalah benar, jadi dia berdiri dan mengikuti Elia keluar. Nicole memperhatikan mereka berjalan pergi. Lalu, seolah-olah memikirkan sesuatu, dia bangkit dan mengikuti mereka. Bab 595. Mary merasa jijik saat melihat Nicole dari sudut matanya. Siapakah orang ini yang merasa layak berjalan di sisiku? Katanya. Vera menyadari bahwa itu adalah Nicole. Ia tersenyum manis pada Mary dan berkata, "Jangan marah, Bibi Mary. Mungkin gadis ini belum mengenal dunia, jadi ia ingin ikut melihat-lihat bersamamu." Mendengar itu, Mary memasang wajah bangga. Ia mendengus akan setuju dengan pernyataan Vera. Ia lalu berjalan keluar ruangan tanpa menyapa Nicole. Vera mengikuti Mary dari dekat dan berdiri di sana dengan patuh. Mereka berdua seumuran dan tampak seperti saudara kandung. Namun, Nicole tidak terlalu memperhatikan keduanya. Sebaliknya, dia perlahan berjalan di belakang mereka. Tidak lama setelah itu, bahkan keturunan kolateral keluarga Thurman melampauinya dan menatapnya dengan sinis sepanjang jalan. Menurut pendapat mereka, wanita ini ingin naik tahta. Dia disukai oleh kepala keluarga dan tuan muda. Keluarga Thurman selalu mengagumi mereka yang menunjukkan kemampuan dan kekuatan. Bagi mereka, Mary dan Vera adalah dewi. Nicole tidak punya apa-apa selain kecantikan. Jadi, mereka tidak menghormatinya. Tetapi Nicole tidak peduli dengan pendapat mereka tentangnya. Matanya menyipit ketika dia melihat mobil yang diparkir di depan Thurman Manor. Logo mobil itu, mengapa kelihatannya begitu familiar, pikirnya. Elijah, yang memimpin kelompok itu, memandang mobil itu dengan sedikit ketakutan dan keseriusan. Carl pun memasang ekspresi serius saat melihat mobil itu. Eber dan Simon merasa gugup, sementara Mary mengutak-atik arlojinya seolah-olah itu hanya membuang-buang waktu. Namun dia tidak berani menunjukkannya. Semua orang di Mecraunia pernah mendengar tentang J.J. Johnston Group. Pemimpin kelompok itu dikatakan berasal dari latar belakang yang hebat. Tidak seorang pun tahu asal-usulnya, dan tidak seorang pun menganggapnya serius. Namun, ketika grup J.J. Johnston didirikan, keluarga lama Mecraunia menyadari bahwa mereka tidak dapat menahan pemuda yang sulit dipahami itu. Dia dengan cepat mengumpulkan sumber daya dari hampir seluruh negeri sesuai konstitusi Mecraunia dan secara aktif mempromosikan perekonomian negara. Dengan kekaisaran yang begitu luas, semua orang takut. Orang-orang juga iri dengan apa yang dimilikinya, misalnya, Partai Interkontinental. Elijah telah menerima berita bahwa pemerintah berselisih dengan J.J. Johnston Group. Partai Interkontinental kemudian dikirim untuk berurusan dengan pimpinan grup J.J. Johnston. Tetapi pemuda itu pergi dengan tenang dan tanpa cedera. Elijah sedikit terkejut dan gelisah di saat yang sama ketika tokoh berpengaruh itu tiba-tiba menunjukkan ketertarikan pada keluarganya. Kedua kekuatan itu paling banter hanya menjalin kemitraan biasa. Pihak lain tidak pernah menunjukkan minat dalam persahabatan. Karena itu, Elia pun tidak mencoba memulainya. Tapi mereka mengirimi kami bukti yang dimiliki keluarga Ton terhadap kami. Hal ini membuat Elia meragukan niat mereka. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk berpikir berlebihan. Bab 596. Mary menatap jendela mobil, matanya dipenuhi kegugupan dan rasa ingin tahu. Pendiri J.J. Johnston Group sangat terkenal di Mecraunia. Ia adalah orang yang rendah hati dan misterius, tetapi hanya sedikit orang yang pernah bertemu dengannya. Tidak seorang pun di keluarga Thurman yang pernah bertemu dengannya kecuali mendiang ayah Mary. Vera memperhatikan tatapan mata Mary dan berbisik, semua orang pernah mendengar tentangnya, tetapi belum ada yang pernah bertemu dengannya sebelumnya. Apakah menurutmu dia jelek? Tepat saat Vera selesai berbicara, pintu samping terbuka perlahan, dan Janus berjalan keluar.
Ia mengabaikan orang-orang di depannya dan dengan hormat berjalan ke sisi lain mobil. Ia menarik gagang pintu agar terbuka dan berdiri di samping dengan kepala tertunduk sambil menunggu orang itu keluar. Mary menatap lurus ke arah mobil di depannya tanpa berkata apa-apa. Dia memperhatikan sepasang kaki ramping jenjang keluar dari mobil, dan matanya perlahan bergerak ke atas. Wajah yang dilihatnya adalah wajah yang berulang kali ia gambarkan selama beberapa dekade berikutnya. Ketika sepasang mata yang mencolok itu menatapnya, dia merasa seperti sedang melayang di udara. Mary menatap kosong ke arah laki-laki di depannya dengan jantung yang berdebar kencang. Elijah juga menatapnya dengan heran. Aku tahu dia masih muda, tapi aku tidak tahu kalau dia semuda itu. Pikirnya. Setelah gelombang emosi, Elijah menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, Anda pendiri J.J. Johnston Group. Jared menatap lelaki setengah baya di depannya, yang memiliki mata hijau tua. Ia mengangguk ringan. Bibirnya sedikit melengkung saat melihat Carl yang ternganga. Jadi kita bertemu lagi, katanya. Carl tidak dapat mempercayai matanya. Orang ini pendiri J.J. Johnston Group. Orang yang ayah bilang jangan ganggu aku. Carl menarik napas dalam-dalam sambil mengingat saat dia mendekati Jared. Dia mencoba memaksakan senyum, tetapi tidak bisa. Oleh karena itu, dia berbicara dengan nada kaku, apa yang kamu lakukan di sini? Elijah menatap Carl dengan pandangan tidak puas ketika mendengar nada suaranya. Apakah kalian berdua saling kenal? Tanyanya. Jared menatap Carl sambil tersenyum tipis dan berkata, persahabatan tumbuh dengan imbalan pukulan. Elijah menatap Jared lalu menoleh ke Carl setelah mendengar ini. Apa sebenarnya maksud semua ini? Pikirnya. Janus, yang berada di belakang Jared, menyadari bahwa Carl adalah orang yang membantu mereka tadi malam. Dia menatap Carl dengan tenang dan berpikir, jadi Jared benar-benar mengenal keluarga Thurman. Tidak heran dia mengirimi mereka informasi untuk membantu mereka. Elijah juga merasakan bahwa pihak lain tampaknya tidak memusuhi keluarganya. Dilihat dari penampilan pemuda ini, jika Carl benar-benar menyinggung mereka, dia tidak akan berdiri di sini. Kurasa ini takdir, kan? Ayo masuk dan minum, kata Elijah sambil tertawa. Carl mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Eber khawatir tetapi tidak akan membantah keputusan kakak laki-lakinya. Di sisi lain, seberkas cahaya melintas di mata Simon. Bab 597. Pendiri J.J. Johnston Group. Ada sedikit ekspresi kejam di wajah Simon saat dia memikirkan hal ini, tapi itu hanya sesaat. Saat dia hendak menyapa pemuda itu, dia mendengar suara aneh di belakangnya. Mary dengan lembut memegangi dadanya saat dia pulih dari detak jantungnya yang cepat. Dia dengan cepat menunjukkan antusiasmenya setelah ajakan adiknya, takut pihak lain akan menolaknya. Ya, masuk, masuk. Kami orang-orang yang ramah. Jangan khawatir. Eber dan Simon belum pernah melihat Mary sebahagia ini sebelumnya. Dia selalu dingin dan sombong. Dia kasar pada semua orang, tapi sekarang dia menunjukkan ketertarikan pada orang asing. Mereka berdua berpikir dan melirik Mary dengan tatapan aneh. Tapi Mary tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Matanya tertuju pada Jared. Jared memejamkan mata mendengar sambutan hangatnya. Matanya perlahan bergerak ke belakang, seolah tanpa sadar dia sedang mencari sesuatu. Janus memperhatikan tuannya lambat merespons. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Jared. Jadi dia diam-diam berjaga di sisinya. Di sisi lain, Carl tahu persis apa yang dipikirkan pria itu dan merasakan ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Mary berjalan ke sisi Jared tanpa menghiraukan halangan Vera. Hai, namaku Mary Thurman. Maukah aku membuatkanmu secangkir kopi? Dia bertanya dengan senyum percaya diri. Di saat yang sama, dia mengagumi wajah tampan di depannya. Aku belum pernah melihat manusia sesempurna ini. Semakin aku dekat dengannya, dia jadinya semakin sempurna, pikirnya dengan hasrat di matanya. Itu adalah pertama kalinya dia jatuh cinta pada seseorang. Aku harus memilikinya. Banyak keturunan agunan yang iri pada Jared. Mary adalah Ratu S. Tapi sekarang dia mulai menyukai pria ini. Pikir mereka. Namun, Jared tetap tidak menanggapi kejaran Mary. Dia bahkan tidak meliriknya.
Sebaliknya, dia mengerucutkan bibirnya dengan ketidakpedulian terpampang di seluruh wajahnya. Belum pernah ada seorang pun yang mengabaikan Mary seperti ini sebelumnya. Dia berdiri tepat di depannya, tapi dia tidak menatapnya. Dia melihat mata pria itu menjadi gelap, tapi dia masih menahan senyumnya. Saat dia hendak berbicara, dia melihat mata Nicole berbinar. Dia berbalik dan melihat Nicole berjalan ke arah mereka dengan tangan di atas kepala. Kulitnya seputih salju, dan kecantikannya tak bercacat. Semua orang melihat bagaimana bibir Jared melengkung. Tampaknya ada hati di matanya. Jared memperhatikan saat Nicole menyipitkan matanya dan memandangnya. "Ayo pergi," katanya. Bab 598. Ekspresi serius muncul di wajah Elijah saat dia memperhatikan senyum Jared. Nicole menoleh ke arah mereka dan melihat Jared. Meski begitu, dia tidak terkejut. Dia berjalan mendekatinya dengan santai, berdiri di sampingnya, dan berkata dengan tenang, "Kamu terlambat." Senyum di mata Jared semakin dalam. Dia memperhatikan saat Nicole meraih tangannya dan menariknya ke arah Elijah. "Inilah jawaban atas pertanyaan Anda," katanya. Suaranya rendah, tetapi ada sedikit kepastian. Nicole melirik Jared dan berkata, "Inilah orang yang aku sukai." Pada saat itu, serangkaian emosi yang kompleks muncul di balik mata Elijah. Dia tanpa sadar menatap Cal dan melihat kesedihan di matanya. Dia kemudian berbalik ke Nicole dan mendesah. Dia gadis yang pintar, pikirnya. Elia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia tersenyum dan mengangguk. "Seleramu bagus sekali," katanya pada Nicole. Seolah tidak terjadi apa-apa, kelompok itu mengundang Jared masuk. Meski begitu, semua orang menatap Nicole dengan kaget. Tidak heran pemimpin sangat menghargainya. Dia punya hubungan dengan pendiri J.J. Johnston Group. Vera memperhatikan bahwa Mary berdiri diam, melihat ke belakang Nicole dan Jared yang berjalan bersama. Tatapannya bagaikan pedang tajam yang menusuk punggung Nicole. Tatapan sinis tampak di mata Zamrud Mary. Adegan Jared dan Nicole bersama menghancurkan hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Vera melirik Cal, yang tampak sedikit bingung. Dia melangkah maju untuk menghiburnya, tetapi dia berjalan melewatinya tanpa ekspresi wajah apapun. "Bibi Mary, apakah kamu melihatnya?" bisik Vera. Mary tidak menjawab. Sebaliknya, dia menundukkan pandangannya dan berjalan memasuki rumah besar itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Awalnya, banyak keturunan kolateral yang ingin memulai pembicaraan, namun mereka menyadari aura dingin Mary dan memutuskan untuk tetap diam. Namun, Vera, yang paling dekat dengannya, mendengarnya berkata, "Aku akan membuatnya membayar." Jared duduk di seberang Elijah di dalam rumah besar itu, sementara Nicole duduk di sampingnya. Ia memandang Elijah yang memasang ekspresi serius, lalu bertanya dengan tenang, "Ini tamu terhormat yang sedang kamu bicarakan?" Elia mengangguk. Pada saat yang sama, Cal, yang duduk di sampingnya, menundukkan kepalanya, yang membuat orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Jared menatap Nicole dan menaruh tangannya di bahunya sementara dia bermain-main dengan rambutnya. Senyum muncul di matanya saat dia merasakan rambut halus dan lembut di antara jari-jarinya. Janus, yang berdiri di samping, tertegun ketika melihat pemandangan di depannya. "Aku belum pernah melihatnya begitu santai. Begitu bahagia," pikirnya. Tuannya selalu bersikap elegan dan tidak terduga. Jared tidak pernah senyaman ini di depan orang lain. Siapa sebenarnya gadis ini? Bab 599. Mendengar hal itu, Janus menundukkan kepalanya dan tidak berani meneruskan melihat. Sementara itu, keluarga Turman duduk di seberang keduanya dan ternganga melihat keduanya. Entah mengapa mereka merasa seperti mengganggu. Mengapa mereka bersikap seolah-olah kita tidak ada di sini? Mereka bertanya-tanya. Nicole melirik Jared. "Apakah kau sudah tahu tentang keluarga Ton dan Partai Interkontinental yang bersatu untuk menjatuhkan keluarga Turman?" tanyanya pasrah. Banyak anggota keluarga Turman yang tercengang mendengar kata-kata Nicole. Mereka membelalakan mata dan menatapnya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin keluarga Ton dan pemerintah bisa mencelakai kita? Apa yang sedang dibicarakan Nicole? Tanya mereka. Mata Simon berkilat sedikit panik,
dia sepertinya tidak menyangka Nicole akan mengatakan hal seperti itu. Sementara Elijah tidak meragukan kata-kata Nicole, Eber bertanya dengan ragu, bagaimana mungkin? Partai Interkontinental juga menjadi korban dalam insiden ini. Pupil mata Eber mengerut karena terkejut saat dia berbicara. Kami disalahkan karena tidak mampu menyediakan peralatan untuk Partai Interkontinental. Mereka pikir kami menyediakan senjata untuk musuh, jadi mereka mencoba menuduh kami melakukan pengkhianatan. Mereka menolak untuk mundur tidak peduli apa yang kami katakan, itulah sebabnya kami berusaha keras untuk menemukan cara untuk meniru. Mobile Armor. Nicole memperingatkanku agar tidak memberitahu siapapun sebelumnya tentang penemuannya terhadap keluarga Ton, jadi mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu sekarang? Eber bertanya-tanya. Mary juga menatap Nicole. Ia mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, kamu omong kosong dan mengada-ada. Bukti apa yang kamu punya? Nicole mengabaikannya dan menoleh ke Simon dengan tatapan dingin. Partai Interkontinental tidak pernah mengalami kerusakan nyata apapun, dan itu karena mereka tidak pernah merilis Mobile Armor selama perang. Sebaliknya, mereka melakukan perjalanan ke selatan dan mengebom biji kromium yang sedang berkembang saat mereka melakukannya. Partai Interkontinental bersekongkol dengan keluarga Ton. Dengan cara ini, Simon tidak hanya akan menyingkirkan keluarga Thurman karena menolak menyerahkan cetak biru Mobile Armor milik keluarga mereka, tetapi dia juga akan mendapatkan sumber daya grup J.J. Johnston yang sangat diinginkannya. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pikirnya. Jared menatap Nicole. Ia tidak tampak bingung bagaimana Nicole tahu tentang kejadian itu. Ia hanya tersenyum dan berkata kooperatif. Benar sekali, itulah sebabnya aku di sini. Pengiriman barang berikutnya akan tertunda. Jared bukan tipe orang yang akan bercanda soal reputasi perusahaannya. Karena dia secara tidak langsung mengakui pengeboman biji krom, maka apa yang dikatakan Nicole kemungkinan besar benar. Saat memikirkan hal ini, ekspresi dingin muncul di wajah Elijah yang biasanya tenang. Jika saja Nicole tidak kembali, partai antar benua yang sok suci itu pasti sudah membodohiku dan menuduhku secara palsu. Pikirnya. Sementara itu, ekspresi Mary sedikit berubah. Dia menatap Jared, yang berdiri di samping Nicole. Dia luar biasa fokus padanya, tatapannya tidak pernah meninggalkannya sejak dia muncul. Apakah Nicole telah membaca mantra pada Jared sehingga membuatnya jatuh cinta padanya? Pikirnya. Mary mengepalkan tangannya erat-erat saat memikirkan bagaimana Nicole dengan mudah menyelesaikan perkataannya. Pada titik ini, dia tidak lagi memikirkan tentang kelangsungan hidup keluarganya, tetapi tentang bagaimana menghadapi Nicole. Nicole menatap Elijah dan berkata dengan tenang, aku melihatnya kemarin. Partai antar benua pasti telah mengirimnya untuk menangani masalah ini, jadi kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Elijah mengangguk, dia sepenuhnya percaya pada Nicole. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya tanpa ragu. Cal mengangkat kepalanya dan bertemu pandang dengan Nicole dan Jared. Bekerjalah bersamaku. Bekerjalah dengannya. Bab 600. Eber membuka mulutnya tak percaya setelah mendengar nasihat mereka. Lalu, dia menatap Elia dengan ragu. Grup J.J. Johnston seharusnya bisa mengatasi tantangan ini, jadi mengapa mereka mau bekerja sama dengan kita? Apa untungnya bagi mereka? Tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan mereka, pikir Eber sambil menatap Nicole. Sementara itu, Elia menatap Nicole. Dia memahami mengapa J.J. Johnston Group membantunya, dia terdiam beberapa saat sebelum mengangguk setuju. Tentu, ayo kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Nicole menoleh ke Jared, dia sepertinya diam-diam menanyainya juga. Namun, Jared kembali menatapnya dan terkekeh. Apakah kamu akan meninggalkan tempat ini? Dia bertanya. Nicole segera menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Jared tidak terkejut mendengar jawaban Nicole. Dia menoleh ke arah Elia sambil tersenyum sebelum mengetuk meja dengan lembut, kedengarannya luar biasa keras dan jelas. Saya akan memikirkan cara untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam waktu seminggu. Hanya ada 2 hal yang perlu Anda lakukan. Nomor 1, lakukan yang terbaik dan tingkatkan Mobile Armor. Gunakan waktu sesedikit mungkin untuk mengembangkan Mobile Armor yang bisa digunakan di medan perang,
memiliki kekuatan tempur 2 kali lipat, dan dapat diproduksi secara massal. Dia berbalik untuk menatap Nicole dengan mata berbinar. Saya ingin tinggal di kamar sebelah. Semua orang menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Permintaan pertama terdengar sangat sulit. Namun, hal itu tampak cukup normal setelah mereka mendengar permintaan Jared yang kedua. Mobile armor dengan kekuatan tempur 2 kali lipat yang juga bisa diproduksi secara massal. Bermimpilah. Jika kesuksesan bisa diraih dengan mudah, kita tidak akan stagnan selama ini, pikir mereka. Dari seluruh orang yang hadir, hanya Mary yang mungkin bisa memenuhi permintaan Jared. Namun, Mary sedikit mengernyit. Mengoptimalkan mobile armor bukanlah masalahnya. Masalah sebenarnya adalah, bagaimana saya bisa membuat saudara-saudara saya mengumpulkan semua cetak biru. Dan bagaimana cara meningkatkan data dasar. Dia bertanya. Namun, dia tidak ingin dipandang remeh oleh Jared. Mary mengertakkan gigi dan menoleh ke arah kerumunan. Semua orang memandangnya dengan penuh harap. Aku akan mencoba yang terbaik, katanya pelan. Mary secara tidak sadar tahu bahwa Elijah akan membiarkan dia mengambil alih, jadi dia menjawab agar Elijah menyetujui kolaborasi tersebut. Sementara itu, Elia sama sekali tidak menanyai mereka. Meskipun permintaan pertama Jared sedikit menantang bagi mereka, dia menghela nafas lega begitu melihat ekspresi tenang Nicole. Aku tidak perlu terlalu khawatir ketika Nicole ada di sini. Permintaan kedua sederhana saja. Ada kamar kosong di sebelah kamar Nicole, kita harus membereskannya dan membiarkan dia pindah. Tapi Carlyle, aku tidak bisa memaksa Nicole jika dia tidak tertarik padanya. Mendengar itu, dia memandang Jared dan berkata tanpa ragu, tidak masalah. Eber dan Simon memandang kakak mereka dengan kaget. Elijah dan Mary berani sekali melakukan tugas mustahil seperti itu. Apakah ini sebuah lelucon? Tanya mereka.